Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yurica Fitri Arvina, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 1921800017, kelas A, semester 3. Di sini kita bakal belajar bareng nih mengenai IPA di tingkat sekolah dasar. Sebelum berlanjut ke materi inti, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan saya sajikan yaitu untuk kelas 5 tema 4. Sehat itu penting. Materi IPA di dalamnya yaitu ada peredaran darah. Mari kita mengamati peredaran darah pada manusia. Di sini saya sudah menyiapkan peta konsepnya. Pertama kita akan mempelajari organ-organ peredaran darah. Organ-organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apakah kalian tahu apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia? Ya benar, organ-organ peredaran darah pada manusia yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa fungsi masing-masing dari organ peredaran darah pada manusia? Ya benar, pertama adalah fungsi dari organ jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi sering disebut arteri, pembuluh balik sering disebut vena. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik yaitu pembuluh nadi membawa darah yang berisi oksigen, sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang, ujung cabang terkecil disebut pembuluh kapiler. Di dalam pembuluh kapiler ini terjadi proses pertukaran dua zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang sudah tidak mengandung oksigen lagi dipompa menuju ke paru-paru. Apakah kalian tahu ada berapa sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah ada dua, yaitu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sudah tahu belum apa saja urutan dari sistem peredaran darah itu? Baik,
Jika belum tahu, mari kita cari tahu sama-sama. Perhatikan gambarnya dulu. Di sini ada jantung. Di sini ini seluruh tubuh. Ini paru-paru. Di dalam jantung ada 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Nah, sekarang sistemnya kita sudah tahu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Di bilik kanan ini, darah mengandung karbon dioksida, lalu dialirkan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran, darah menjadi mengandung oksigen, lalu dialirkan menuju ke serambi kiri. Peredaran darah kecil urutannya yaitu bilik kanan menuju paru-paru dan terakhir menuju serambi kiri. Selanjutnya, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini darah mengandung oksigen, kemudian dialirkan menuju seluruh tubuh, sehingga aliran di tubuh menjadi optimal. Selanjutnya karbon dioksida dari seluruh tubuh dialirkan menuju ke jantung, yaitu berhenti di serambi kanan. Jadi urutan peredaran darah besar yaitu bilik kiri dilanjut seluruh tubuh dan kemudian ke jantung bagian serambi kanan. Mari kita mengamati jantung pada burung dengan jantung pada manusia. Apakah ada yang tahu persamaan dari kedua jantung tersebut? Ya, benar. Jantung pada hewan juga memiliki 4 ruang dan terdapat atrium atau serambi dan ventricle atau yang biasa disebut bilik. Jantung pada burung juga ada 4 ruang, sama dengan jantung pada manusia. Apa ada yang sudah tahu sistem peredaran apa saja yang ada di peredaran darah hewan? Ya, sistem peredaran darah pada hewan ada 2, yaitu ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, yaitu jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Ayo, siapa yang sudah tahu contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup? Ya, contoh dari sistem peredaran darah terbuka yaitu ada pada hewan cacing dan serangga. Contoh serangganya yaitu belalang. Sedangkan contoh untuk hewan yang memiliki peredaran darah tertutup yaitu ada pada kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewannya yaitu katak, ikan, reptil, dan burung. Sekarang mari kita bahas gangguan pada organ peredaran darah. Apa ada yang sudah tahu penyakit apa yang disebabkan oleh gangguan pada sistem peredaran darah? Ya, penyakitnya yaitu ada anemia,
tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker darah atau leukemia, dan juga jantung koroner. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga organ peredaran darah. Karena jika kesehatan organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pencegahan gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya yaitu makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur, dan istirahat yang cukup. Dengan begitu, organ peredaran darah dapat terjaga dan tubuh kita akan tetap sehat. Sebagai bahan evaluasi, mari kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Sekian pembahasan kelas 5, tematik tema 4, sehat itu penting, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.